Wah, ada Okto. Wah, Okto lah. Jadi, akhirnya jadi trauma sekali. Nah, biasanya gitu. Dia sudah istilahnya ketakutan kalau nggak ada temennya. Kalau yang itu yang sebelum mengenal meditasi, dulu kita atau saya hidup dengan ya skematis yang orang berikan. Kita selalu melihat segala sesuatu berdasarkan kacamata orang lain dan standar orang lain. Nama saya Danang, lengkapnya adalah Danang Priyambodo. Setelah mengenal meditasi secara garis besar, saya lebih menikmati kehidupan ini apa adanya, penuh dengan kesadaran. Awal-awal pasti kita transisi ya, dari kita kecil saya sampai umur saat ini itu dengan pola hidup yang sangat-sangat berbeda dengan saat ini. Pasti kita atau saya dalam batin saya sendiri, benar nggak apa yang saya tempuh. Setiap orang mungkin memiliki sebuah dorongan di dalam batinnya, entah itu karena faktor luar atau faktor internal, tetapi pada akhirnya akan membawa orang itu kepada titik di mana dia akan merubah hidupnya. Dan salah satu yang merubah hidup saya adalah saya belajar yoga dan meditasi, yaitu pengenalan diri yang lebih dalam lagi. Itu adalah titik balik hidup saya. Yang paling banyak berubah adalah saya lebih menikmati hidup ini. Menikmati hidup dalam artian, dulu mungkin sama-sama bernafas, dulu sama-sama makan, dulu mungkin juga sama-sama saya punya keluarga, atau mungkin dulu sama-sama saya memiliki uang, tetapi saat ini saya bisa lebih menikmati keseharian saya, walaupun mungkin tidak terlalu hektik seperti dulu, ataupun juga saya bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga, walaupun mungkin saat ini memang lebih intens karena saya tidak bekerja. Dan yang paling penting adalah saya menikmati dengan kesendirian hidup saya. Karena dulu tipikal orang yang harus melakukan sesuatu mungkin sendiri atau bersama orang, tapi lebih nyaman kalau bekerja dalam tim, sehingga agak susah kalau sendiri. Nah, sekarang sudah banyak menikmati untuk bisa sendiri, misalnya minum kopi sendiri, makan sendiri, atau ke tempat yang pagi saya jalan kaki menikmati udara pagi atau menikmati matahari terbit. Dulu mungkin saya lebih sering marah gitu misalnya. Nah, sekarang pun kadang-kala masih marah, tapi saya cepat sekali untuk bisa menyadari, oh ya saya marah. Kemudian kadang-kala memang kita sama anak kadang-kala dikasih tahu kok ngeyel atau jengkel, itu hal yang wajar kadang-kala orang tua. Atau anak disuruh melakukan sesuatu mereka tidak sesuai dengan harapan kita. Nah, dengan belajar bermeditasi tahap demi tahap, kita lebih mengerti kenapa mereka tidak melakukan misalnya. Kemudian yang kedua, kenapa mereka bermalas-malasan. Nah, di sisi-sisi itulah kita akhirnya nanti bisa berkomunikasi lebih intens dengan mereka. Kita bisa mengerti bahwa kecemasan kita kepada mereka kita sampaikan apakah itu benar atau tidak. Kita bisa lebih menerima apa yang menjadi pemikiran-pemikiran mereka, sehingga kita tidak sebagai orang tua tidak hanya menjudgment atau hanya menyuruh atau hanya sekedar ngasih tahu, tetapi kita berkomunikasi agar bisa sama-sama mengerti mereka itu kenapa kok melakukan seperti itu, memaknai sebuah ketenangan dan kebahagiaan hidup ini dengan lebih menyayangi diri sendiri.
Ketika kita bisa lebih menyayangi diri sendiri, kita akan memahami bahwa apa yang kita bentuk, apa yang kita perbuat, dan apa yang kita pikirkan itu pada akhirnya adalah kembali pada diri kita. Baik itu adalah kembalinya saat ini, yang membentuk kita akan juga membentuk ke masa depan kita, dan juga akan membentuk mungkin kalau dalam sebuah teori kehidupan adalah di kehidupan yang akan datang. Jadi apa yang kita lakukan ini akhirnya kita menjadi bahagia semua adalah tanggung jawab kita sendiri. Tidak ada entitas tertentu yang nanti pada akhirnya menjadikan kita menjadi A atau B, semua tergantung pada diri kita. Sehingga tanggung jawab penuh adalah pada diri kita, membuat kita lebih bahagia. Karena kita bisa mengontrol semua kehidupan ini pada diri kita. Tantangannya adalah kita sabar. Sabar dalam artian kadangkala pikiran belum bisa dikendalikan, atau pikiran masih kemana-mana, atau perasaan kita beralih ikut atau merasakan masa lalu, atau kita cemas dengan keadaan yang akan datang. Nah, kesabaran itulah yang membuat diri kita pelan dengan pelan akhirnya belajar dari bermeditasi. Maknai kebahagiaan dan ketenangan itu adalah satu, kita merasa cukup dengan hidup kita. Yang kedua adalah kita merasa bersyukur dengan hidup ini, karena setiap orang itu pasti memiliki standar hidup masing-masing. Dengan belajar bermeditasi kita ngerti standar hidup kita. Mawar. Biar saya senang juga itu. Aku Zafira Bilkis Saka, bisa dipanggil Bilkis. Aku Yasabel Malka Aisyah, bisa dipanggil Abel. Oke, awalnya papa itu orangnya pemarah. Pokoknya emosinya nggak tertata, seperti itu. Ya, dia mungkin waktu itu juga masih kerja gitu ya. Jadi pikirannya hektik. Saya sendiri, itu saya kurang suka sama meditasi ya. Maksudnya jarang aja kalau untuk meditasi, tapi untuk pengelolaan emosinya seperti itu yang di luar meditasinya itu aku sangat setuju sama papa bahwa dia tuh ada keinginan untuk berubah gitu loh, dari yang tadinya dia emosian dan sekarang lebih damai hidupnya. Dan ini menurut saya sangat menginspirasi orang-orang yang mungkin sudah seumuran papa yang masih sukanya emosian gitu sama anaknya gitu, seperti itu. Dan ya memang menginspirasi menurut saya. Ya buat semua orang sih, nggak hanya seumurannya papa bisa. Cepat kalau stresnya. Untuk hidup itu tidak diperlukan syarat yang sangat susah sekali untuk bisa merasakan hidup yang bermomen atau berkesadaran seperti saat ini. Sehingga ketika orang bisa merasakan hidup berkesadaran dengan saat ini, mereka akan hidupnya lebih damai, mereka akan lebih harmoni. Belajar untuk menikmati hidup agar hidup ini dirasakan lebih damai, lebih bahagia, dan lebih harmoni, baik dengan diri sendiri maupun dengan lingkungan.